Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya hari Rabu 30 September 2020 atau bertepatan dengan 12 Safar 1442 Hijrah. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, pada hari ini, hari Rabu 30 September, kita merenung ya beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya 30 September tahun 65, kita mengalami peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Bangsa ini hampir dikuasai oleh orang-orang komunis, orang-orang yang tidak bertuhan. Yang perlu saya garis bawahi adalah komunis sebagai sebuah ideologi, komunis sebagai sebuah paham, itu tidak mati. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu sudah bersih dari komunis, sesungguhnya dia secara tidak langsung sudah mensupport komunisme di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya komunisme, ya, ideologi itu tidak akan mati. Kadang dia berganti baju, ya. Jadi berganti baju. Hakikatnya itu juga begitu. Dia bisa masuk ke partai, dia bisa masuk ke lembaga-lembaga negara, itu si ideologi itu. Makanya saudara-saudaraku tercinta, sambil mengenang peristiwa dahsyat 30 September tahun 65, ya, mari kita kuatkan iman kita, terutama kita selamatkan anak cucu kita. Kita bina dengan iman dan takwa, kita bina dengan Islam dan kesolehan, sehingga mereka bisa melawan paham-paham komunisme yang tentu saja masih tetap ada di negeri ini. Saya katakan, partai komunis sudah tidak ada. Bahkan negara-negara komunis banyak yang sudah mati. Tetapi jangan salah, komunisme sebagai sebuah paham, ya, sebagai sebuah ideologi, ya, itu akan ada terus, akan eksis terus. Nah, kita yakin bahwa negeri kita itu negeri yang religius. Makanya yang pertama kali disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini isyarat bahwa negeri kita itu negeri yang religius. Religiusnya apapun, yang penting religius. Kita mengakui sejumlah agama yang ada dan hidup di negeri ini. Dan itu isyarat bahwa memang negara kita adalah negara yang beragama. Maka komunisme sebagai sebuah paham, sebagai sebuah ideologi, tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku tercinta, kita terus belajar Islam, terus bina iman dan takwa, terutama bina iman dan takwa anak-anak generasi setelah kita. Jangan sampai na'udzubillah mereka mendapatkan musibah yang dahsyat. Kita harus meningkatkan kewaspadaan bahwa komunisme sebagai sebuah paham itu akan tetap ada di negeri manapun, termasuk di Indonesia ini, ya. Bapak Ibu, yaitu sebagai bentuk elaborasi, karena memang kita pernah mengalami peristiwa dahsyat dalam sejarah perjalanan hidup bangsa ini pada tanggal 30 September tahun 65. Hari ini
adalah 30 September, maka kita perlu mengenang lagi, ya. Perlu menegaskan lagi bahwa di Indonesia Partai Komunis sudah mati. Tetapi ideologi komunis yang nyusup lewat partai, yang nyusup lewat lembaga negara, yang nyusup lewat kegiatan-kegiatan sosial itu akan tetap ada. Itu yang harus kita waspadai. Ya, kita sekarang akan membahas sejumlah pertanyaan atau sejumlah masalah yang masuk ke bedah masalah percikan iman pada pagi ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya paman. Beliau seorang kiai di kampung saya. Beliau pernah memberikan suatu isim dalam kurung jimat, ya. Jimat. Di dalamnya setelah saya lihat ada tulisan ayat kursi. Beliau katakan, bawalah ini supaya kamu bisa menolak bahaya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan dan benarkah ayat kursi bisa menolak bahaya? Mohon penjelasan. Ya, kita tentu saja mengatakan ayat kursi adalah firman Allah. Ya, surat Al-Baqarah 255. Dan bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita, mencontohkan kita ini membaca ayat kursi saat kita mau tidur. Saat kita mau tidur, bisa baca ayat kursi, bisa baca Al-Baqarah 3 ayat terakhir, bisa baca Falak Binas Qul Huwallah, lalu kita baca doa mau tidur. Jadi artinya ayat kursi itu memang ayat yang dianjurkan untuk kita baca. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada suatu cerita bahwa ada seorang yang punya lumbung kurma. Lumbung kurma. Kalau di kita kan lumbung padi, ya. Nah, jadi kurma itu kan bisa kuat tahunan, disimpan di lumbung. Tapi aneh, tiap kali dia masuk ke lumbung kurma, si kurmanya berkurang. Jadi selalu berkurang gitu. Nah, satu saat ketika dia masuk, ada makhluk gede gitu loh. Lalu sahabat ini bertanya, "Hei, kamu ini manusia apa jin?" Nah, kalau Anda mah mungkin pas lihat makhluk gede gitu tuh lari kan. Sahabat ini berani, "Hei, kamu ini manusia apa jin?" Ternyata si makhluk itu menjawab, "Saya jin." Nah, kata sahabat itu, "Kenapa kamu ada di tempat saya?" "Saya ingin mencicipi sedekah kamu." Jadi ternyata sahabat ini senang bersedekah. Ya, jadi si jin itu bilang, "Saya senang menikmati sedekah kamu." Lalu sahabat itu bertanya, "Apa yang harus saya lakukan supaya kamu tidak mengganggu saya?" Ya. Kata jin itu, "Baca saja ayat kursi." Gitu, ya. Lalu sahabat ini bertemu dengan Rasul dan menceritakan kejadian itu. Apa kata Nabi? Jin itu pendusta, tapi untuk kali itu dia jujur. Jadi kata Rasul, jin itu pendusta, tapi untuk kali itu dia jujur. Nah, ini yang kemudian jadi dasar. Kalau ada yang kesurupan, baca ayat kursi. Kalau kita merasa ketakutan, ya, di rumah misalnya tiba-tiba ada hal-hal yang membuat kita takut. Tiba-tiba pintu bergerak, ya, padahal nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba TV ada yang nyalain, ya, atau tiba-tiba kita lagi tidur, ada yang mandi, padahal tidak ada yang mandi, kan gitu. Jadi kita diganggu oleh jin. Maka bacalah ayat kursi, Falak Binas, dan Kulhu. Itu tuh ada dalilnya. Nah, jadi ayat kursi adalah ayat yang salah satunya betul untuk
menolak gangguan-gangguan dari jin yang iseng ya. Karena jin itu ada dua, teman-teman. Ada jin yang soleh, ada jin yang tidak soleh. Coba Anda lihat di dalam surat jin. Wa anna minna solihun, wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang beda-beda. Wa anna minnal muslimun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang soleh. Jadi jin itu seperti manusia. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang suka iseng. Nah, kalau Anda di rumah suka ada gangguan-gangguan ya, baca saja ayat kursi. Dan itu sahih gitu ya. Nah, jadi ayat kursi itu memang betul diakui, salah satunya adalah untuk menjauhkan diri kita dari gangguan-gangguan jin. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad yang tadi saya bacakan. Nah, tapi ada tapinya. Kita tidak boleh menjadikan ayat kursi ini sebagai jimat. Kita tulis di kertas, dilipat-lipat, simpan di dompet. Nah, itu jadi syirik. Karena apa? Yang menolak bala itu bukan ayat kursinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang punya kaligrafi di rumah ayat kursi. Kalau itu sekedar hiasan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau beranggapan, meyakini bahwa kaligrafi ayat kursi itu bisa menolak bala, nah ini yang harus diluruskan niatnya. Benerin aja niatnya. Bukan berarti bukan berarti kaligrafi ayat kursinya harus diturunin, bukan. Lempengin aja, luruskan saja niatnya bahwa saya masang ini untuk keindahan, ya. Nah, jadi sebenarnya ayat kursi itu memang menurut beberapa riwayat salah satunya adalah untuk mengusir jin-jin yang mengganggu kita. Itu benar adanya, ya. Tapi saya ulangi, tapi jangan dijadikan jimat. Kenapa? Karena sebenarnya yang menolak bahaya itu bukan ayat kursinya itu sendiri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda lihat surat Al-An'am, ya. Coba Anda lihat surat Al-An'am, teman-teman sekalian, ya. Surat Al-An'am ayat 17-18, ya. Surat Al-An'am ayat 17-18. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Jika Allah menimpakan suatu kemadorotan pada kamu, fala kashifalahu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu. Jika Allah memberikan suatu musibah, suatu kecelakaan padamu, fala kashifalahu illa huwa. Tidak ada yang bisa menolak kemadorotan itu kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu ditimpa sesuatu kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, tolong ayat ini kita pegang teguh. Surat Al-An'am, coba cek surat Al-An'am ayat 17-18. Kita kudu yakin, pembuka kebaikan dan pembuka keburukan, pembuka kebaikan, penutup keburukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolak keburukan itu hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Jadi kita ini kudu benar-benar bergantung kepada Allah. Wa iyamsaska bi khairin, kalau Allah menghendaki kamu mendapatkan kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah berkuasa atas hambanya. Qahir. Qahir itu menguasai hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah itu maha bijaksana dan maha tahu. Sahabat tercinta,
Coba baca ayat ini dengan pelan, dengan renungan, baca ayat kalimat per kalimatnya, tanamkan dalam hati kita yang terdalam bahwa pembuka kebaikan, pengunci keburukan, penguasa diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis qudsi yang mengatakan, andai seluruh umat manusia bersatu untuk mencelakakan kamu, kamu tidak akan celaka kalau Allah tidak menghendaki. Jadi kalau seluruh yang ada di muka bumi ini mereka bersepakat, berkolaborasi, seluruh bumi ini, seluruh dunia berkolaborasi, bersatu mau mencelakakan Anda. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, Anda tidak akan pernah celaka. Dan kalau seluruh yang ada di muka bumi ini bersatu untuk menyelamatkan kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka kita akan tetap mengalami kecelakaan. Itu apa maksudnya? Ini mengajari kita, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakallah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa dalam Islam itu jimat-jimat itu syirik? Karena secara tidak langsung kita menggantungkan diri kita kepada benda-benda tersebut. Hanya seringkali kita ini terkecoh karena si benda-benda itu pakai ayat-ayat. Ada Al-Ikhlas, ada Falak bin Nas, ada ayat kursi. Sehingga seolah-olah itu benar. Ada, iya mah bukan jimat, ini mah ayat Quran kok. Nah ini persis yang diomongin oleh iblis. Strategi dia itu benar. Maksudnya benar itu apa? Oh ini strategi iblis. La uzayyinannahum. Nah, kami akan kondisikan manusia itu melihat sesuatu yang syirik itu baik. Kan seringkali suka bilang gini, ya terus apa salahnya? Nah, ada seringkali gitu, ya. Kamu jangan loh menjadikan ayat-ayat Quran sebagai jimat. Jawabnya gini, terus apa salahnya? Iya kan ayat Quran, apa salahnya? Nah, itu teh persis, ya. Strategi setan mengatakan, la uzayyinannahum. Kami akan kondisikan agar manusia itu menganggap baik. Nah, menganggap baik. Padahal itu mengandung syirik tapi dianggap terus apa salahnya gitu. Kayak saya beranggapan bahwa air yang didoain kiai kan suka ada nih, sekarang ada kecenderungan datang ke pengajian, Pak Kiai tolong doakan. Nah, sama ustadznya diambil didoakan kan gitu. Saya beberapa kali ceramah itu disodorin air mineral, Ustadz doakan. Saya cuma nanya mau didoakan apa? Ini anak saya bandel banget Ustadz. Ya saya bilang saya akan doakan. Nih ambil lagi airnya. Saya doakan agar putra orang itu soleh. Ya kan kalau orang minta doa ke kita doakan. Kan gitu. Nah kalau orang minta nasihat ke kita nasihati. Kan gitu. Itu kan namanya meringankan beban orang lain. Tapi saya suka menolak untuk membacakan doa di air. Kenapa? Bahaya ini. Nanti orang itu akan beranggap di air itu ada kekuatan. Kekuatan doa sang kiai. Kekuatan doa sang ustadz. Ya, nah itu kan sudah syirik. Nah, terus waktu ditegur, apa katanya? Ya, terus naon salahnya coba? Apa salahnya? Nah, ini yang dikatakan dalam surat Al-A'raf. La uzayyinannahu. Kami akan ciptakan apa yang mengandung syirik itu baik di mata manusia. Kayak kayak orang punya jimat isinya ayat kursi. Pasti ngomongnya gitu. Ya ayat Quran kok. Naon salahnya coba sok. Nah suka ada yang gitu. Ya ayat Quran. Ini ayat Quran. Apa salahnya coba? Salahnya karena kita beranggapan di situ ada kekuatan. Padahal kalau kita lihat surat Al-An'am 17-18. Apa katanya? Fala kashifalahu illa huwa. Kalau ada kemadorotan yang menimpa dirimu, tidak ada yang bisa menolak kemadorotan itu illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir.
Dan kalau Allah akan memberikan kebaikan, maka Allah berkuasa. Gampang bagi Allah. Gampang bagi Allah mah untuk supaya kita dapat sebuah kebaikan. Wahwal qahiru ala ibadi. Ini kalimat penting. Wahwal qahiru fauqa ibadi. Allah berkuasa. Berkuasa. Tanamkan di otak dan hati kita. Allah berkuasa. Allah menguasai hambanya. Wahwal hakimul khabir. Dan Allah maha bijaksana dan maha tahu. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan sekarang yang membutuhkan bantuan itu begitu banyak. Saya suka bingung kalau ada sedikit rezeki, siapa yang harus saya prioritaskan? Tolong dijelaskan urutan siapa saja yang harus saya prioritaskan untuk dibantu. Terima kasih Ustadz. Ya. Oke. Memang kadang-kadang kan ieu teh saha heulanya cek orang Sunda mah. Ieu teh beraringung ya. Nah, gitu. Yang harus dibantu tuh banyak. Nah, beliau yang bertanya ini, sebutkan urutan. Ya, ini juga UTS. Coba sebutkan dan urutkan serta jelaskan. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, coba Anda buka surat An-Nisa, ayat 36. Sok, buka An-Nisa, ayat 36. Jawabannya ada di situ. Kepada siapa saja urutan kita berbuat baik. Ya kalau rezeki kita luas ya siapapun kan gitu. Tapi benar juga, ketika kita terbatas, ya urutannya gimana? Nah gitu ya. Ada urutan yang akan saya sampaikan, tapi tetap nanti kembali kepada siapa yang paling membutuhkan. Ya, siapa yang paling membutuhkan. Tapi saya akan sebut dulu urutannya. Karena Anda kan minta supaya Pak Am coba sebutkan urutannya. Oke. Anda buka surat An-Nisa ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Nah, jadi ingat, beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, tolong diingat, kalau Anda bertanya, Ustadz, kepada siapa saya berbuat baik? Urutkan, coba urutkan. Oke, 1, berbuat baiklah nomor 1 pada ayah bundamu, pada ibu bapakmu, ya, gitu. Yang kedua, wabidhil qurba, saudara-saudara dekat, kerabat dekat. Kerabat dekat siapa? Saya punya adik, adik-adik saya. Ya, adik-adik saya punya anak. Itu kan kerabat dekat, benar nggak sih? Jadi, zil qurba itu kerabat dekat. Kerabat dekat itu yang ada hubungan darah. Paman, uwa, bibi, itu kan kerabat dekat ya. Kemudian adik, kakak, keponakan. Nah, itu kerabat dekat. Jadi kalau Anda mau berbuat baik, kerabat dekat. Bahkan ketika kita mau memuliakan anak yatim, Allah menegaskan, yatiman dza makrobah. Coba perhatikan yatim yang ada dalam lingkaran kekerabatan. Nah, ini sama dengan surat An-Nisa ayat 36. Apa? Wabil walidaini ihsana, urutannya ayah bunda, wabidhil qurba, kerabat dekat, wal yatama, yatim. Yatim yang kerabat dekat. Wal masakin, miskin yang kerabat dekat. Nah, gitu. Ya. Jadi miskin tapi ada kerabat dekat. Yatim ada kerabat dekat. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Nah, tetangga dekat. Sahabat dekat. Jari dzil qurba itu tetangga dekat.
Wal jaril junub, tetangga jauh, ya. Ini paham tetangga dekat, tetangga jauh bagaimana? Ya tetangga dekat secara fisik. Jadi kalau rumah saya ini nempelnya dengan siapa? Nah itu coba kita harus berbaik-baik kepada tetangga dekat gitu. Kenapa? Ya kalau ada apa-apa kan tetangga dekat yang paling duluan. Nauzubillah misalnya ada kebakaran, masa tetangga jauh? Ya tetangga dekat. Ya begitu. Nah jadi berbuat baiklah kepada waljaril junub, waljaril junub dan tetangga dekat. Wasahibi bil jan, teman dekat. Sahibi bil janbi itu teman dekat. Jadi tetangga dekat, teman dekat. Nah, kalau teman dekat kan belum tentu fisiknya dekat, benar nggak sih? Boleh jadi teman Anda di Garut, Anda di sini tapi dekat. Nah, coba perhatikan kalau memang dia perlu bantuan, teman dekat, ya. Nah, wabnis sabil dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kehabisan bekal dalam perjalanan. Termasuk ya, ada sejumlah anak-anak kita yang jauh dari orang tuanya. Dia kuliah di sini, mencari ilmu, itu ibnu sabil sebenarnya. Ya, atau ada orang yang kehabisan bekal, dia tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena tidak ada uang ongkos pulang. Nah itu namanya ibnu sabil. Jadi ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan gitu. Pernah saya lupa tahun berapa begitu, kita lagi sholat ya, lagi sholat. Tiba-tiba ada yang ngasih uang, saya dan jamaah ngejejer gitu ya. Ngejejer habis sholat. Kalau nggak salah Ramadan waktu itu ya, tiba-tiba ada orang sana yang ya kayaknya orang kaya ya, pasti kaya lah. Tiba-tiba ada berlima kita ngejejer, lalu dikasih uang $100, $100. Tadinya kita nggak tahu berapa itu ya, hanya kata orang Sunda mah dikepelan lah gitu ya, diambil tangannya, simpen. Nah ditempelin gitu. Nah pas sisanya, jadi dia bawa segepok gitu, teman-teman jamaah umrah tuh ngederet dengan saya gitu. Nah teman yang ujung dulu dikasih 100. Nah pas saya sisanya gitu. Terus jamaah tuh nanya, paham kita dikasih duit nih ya kan gitu, halal nggak? Halal. Hari paham sabaraha. Pas saya lihat, saya mah $300, 3 lembar. Teman-teman yang lain mah $100, satu, saya dikasih 3 kan gitu. Paham? Iya teh halal tuh, halal cek saya teh. Loh kenapa? Kita ini oleh mereka dianggap ibnu sabil. Jadi kalau kita lagi umroh itu disebutnya ibnu sabil. Makanya jangan salah, suka ada yang sedekah. Coba lagi musim haji itu, orang sana yang kaya itu sedekahnya 2 kontainer kan gitu. Kenapa? Karena kita ini dianggap walaupun orang yang berhaji itu kaya, ya, tapi dianggap orang yang sedang melakukan perjalanan ibadah, ibnu sabil. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami seperti yang saya alami dan jamaah, saya dikasih $300, yang satu 100, waktu nanya, paham? Ya teh halal. Karena kita ini ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan ibadah. Nah, wa ma malakat aimanukum, dan hamba saya yang ada di tanganmu. Sekarang hamba saya sudah tidak ada. Ya tentu saja orang-orang yang dekat membantu kita secara fisik. Ya. Nah, kan ada mungkin Anda punya rumah di situ ada tukang kebun, tak eta teh. Kade tah. Harus jadi prioritas untuk berbuat baik. Ada tukang kebun, ada asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun ngebantu Anda. Nah, itu tuh kudu jadi prioritas. Ya. Kasarnya gini, hari anak batur dibantu, hari anak tukang kebun tadi bantuan. Nah, jangan sampai keluar kata-kata gitu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini
Anda bertanya, Pak Am urutannya bagaimana? Sok Anda baca surat Al-An'am ayat 36. Orang tua di sini, orang tua kita dan orang tua istri kita. Karena kalau sudah menikah mah tidak ada istilah ibu kamu, yang ada ibu kita. Bukan bapak kamu, yang ada bapak kita. Jadi orang suka nanya, mana yang harus didahulukan, mertua apa orang tua? Nah balik yang saya bilang tadi, mana yang paling membutuhkan? Ya, bisa saja orang tua istri kita lebih membutuhkan, ya kita dahulukan. Atau orang tua kita, Pak, yang lebih membutuhkan, ya istri kudu berlapang hati mendahulukan. Jadi urusan apakah harus mertua ataukah orang tua, tanya siapa yang paling membutuhkan. Tapi tetap ini di ranking pertama. Orang tua dan mertua itu ranking pertama untuk kita perlakukan dengan baik, untuk kita bantu. Ya, karena ada kalimat wa'ati dzil qurba haqqahu di ayat lain. Hendaklah kamu berikan haknya kepada kerabat dekat. Yang di sini dijelaskan adalah ayah bunda, termasuk di dalamnya mertua laki-laki dan mertua perempuan. Lalu kerabat dekat, lalu yatim yang ada kekerabatan, miskin yang ada kekerabatan, kemudian tetangga dekat, ya, wal jari dil qurba, ya, tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, wal jaril junub, jadi tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman yang dekat, dan orang yang sedang dalam perjalanan ibadah. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Sekarang hamba sahaya sudah tidak ada, berarti di situ bisa dimasukkan orang-orang yang, kan maaf, hamba sahaya itu kan meringankan beban si tuannya. Nah sekarang kan di antara bapak ibu ada yang dalam hidupnya ada yang mengurangi beban. Ya nggak? Ayah yang suka ngepel, yang suka cuci piring, yang ngebersihin itu kan berarti orang yang membantu Anda. Tolong, itu saudara-saudara kita harus diprioritaskan orang-orang itu. Karena dia berada di rumah Anda, dalam lingkaran Anda. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau kita mendengar berita yang wafat, suka ada doa semoga husnul khotimah. Apakah itu relevan atau tidak? Oke, nah ini benar nih. Suka gini, semoga husnul khotimah. Ya, kan dianya sudah meninggal. Ya, berarti sudah terjadi. Makanya coba Anda lihat doa-doa ketika ada yang wafat. Dan tidak ada doa husnul khotimah. Yang ada apa? Semoga Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasiman kholahu. Jadi teman-teman tolong benerin sekarang nih. Benerin. Gini, semoga husnul khotimah. Nah, wong dianya udah meninggal, ya gitu loh. Husnul khotimah mah ketika belum meninggal. Makanya kan saya suka bilang, ibu bapak doakan saya ya. Doakan, ini mah bukan basa-basi. Saya mohon, doakan saya kalau satu saat Anda lagi sholat, ingat saya. Doakan saya sehat, berkah, husnul khotimah. Kan saya suka minta gitu. Doakan saya husnul khotimah. Tak itu relevan, karena saya masih hidup. Nah, satu saat saya meninggal, saya tentu saja ingin wafat saya husnul khotimah. Jadi teman-teman, kalau Anda satu saat ingat saya lagi duha, lagi tahajud, lagi ingat Aam ya kan? Doakan saya sehat, ya, saya berkah. Saya mah yang diminta ke Allah itu cuma 3 aja. Ya Allah, beri saya hamba kesehatan, beri hamba keberkahan. Ya berkah itu luas kan, bisa berkah saya, berkah keluarga, berkah, pokoknya berkah. Yang ketiga apa? Husnul khotimah. Udah, doa matara banyak. Ya Allah, beri saya sehat, beri saya berkah, beri saya husnul khotimah. Nah, Anda mendoakan, ya Allah semoga Ustadz Aam selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan husnul khotimah. Itu relevan. Saya masih hidup.
Tapi kalau saya meninggal kemudian Anda bilang semoga husnul khotimah, kan geus maot gitu kan. Kan udah meninggal gimana sih? Jadi tolong benerin sekarang. Doanya begini, ya Allah ampuni kesalahannya, terima segala amal solehnya, muliakan di sisimu. Allahumma gfirlahu, ampuni ya Allah, warhamhu, cintai almarhum ya Allah, wa akrim nuzulahu, muliakan di sisimu ya Rabb. Boleh ditambahkan, semoga anak cucunya jadi anak cucu yang soleh, yang jadi jariah untuk almarhum. Nah itu mah relevan, ya enggak? Teman saya meninggal, ya Allah ampuni sahabat saya, tempatkan di sisimu dengan penuh kemuliaan, luaskan alam kuburannya, ya Allah semoga anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi jariah untuk almarhum. Coba Anda lihat redaksi itu, relevan. Iya, mau ujug-ujug, ya Allah, semoga dia husnul khotimah. Kan geus maot, gimana hari Anda? Kan udah meninggal gitu. Husnul khotimah di mana? Husnul khotimah dari mana? Husnul khotimah itu ketika kita masih hidup. Nah, di saat wafat, Allah ridho kepada kita. Anda lagi sakit, sabar. Meninggal, husnul khotimah. Karena Anda mati dalam kesabaran. Ya enggak? Gitu. Ada yang meninggal sedang berbuat amal soleh. Ada yang meninggal dalam kesabaran. Ada orang yang keluar rumah mencari nafkah, mengalami kecelakaan, dia meninggal. Nah itu husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu terjadi saat sebelum syakaratul maut. Kalau sudah maut, ma'atu tidak ada doa husnul khotimah lagi. Doanya, ya Allah ampuni kesalahannya, muliakan di sisimu, beri kesabaran keluarganya, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang menjadi jariah untuk almarhum. Semua relevan, logikanya masuk begitu. Ini mah ujuk-ujuk semoga husnul khotimah. Nah ini yang menurut saya patut dikritisi, ya kan gitu. Karena saya kalau lihat gitu di grup ya, selalu ada kata-kata semoga husnul khotimah. Saya cuma merenung aja, ya doa ya terlambat gitu, ya terlambat. Kalau mendoakan husnul khotimah mah kepada orang hidup, sok doakan saya ya, teman-teman doakan saya agar saya nanti husnul khotimah. Nah benar tuh, relevan itu relevan, ya. Saya akan doakan Anda supaya Anda husnul khotimah. Anda masih hidup, sok saya didoakan Anda husnul khotimah. Relevan gitu. Hari Anda natos ditutup dengan kain kafan, ya Allah semoga dia husnul khotimah. Kumaha hari Anda kan sudah dilewati sama dia. Sekarang mah ya Allah ampuni kesalahannya. Tempatkan di sisimu dengan penuh kemuliaan. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Terima segala kesolehannya. Dan ya Allah semoga anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-solehah. Dan menjadi jariah untuk almarhum. Kan enak gitu. Doa nanti kudu relevan. Ya oke lah. Makanya teman-teman sok. Kudu belajar terus gitu. Kudu belajar. Itu kan keseharian banget. Dan coba Anda perhatikan. Banyak sekali orang yang kalau mendengar wafat itu semoga husnul khotimah gitu. Ya. Dan dalilnya juga bukan begitu. Dalilnya juga Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya, bahkan ketika kita datang ke kuburan lalu jasad itu sudah dikuburkan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudaraku, doakanlah almarhum agar diampuni dan agar diberi keteguhan. Fa innal ana yus'al. Karena sekarang sebentar lagi saudara kita ini akan dihisab. Fas'alulahu tathbit, mohonlah kepada Allah agar almarhum diberi keteguhan. Tuh, bukan disebut semoga almarhum husnul khotimah, enggak, diberi keteguhan. Nah, itu ketika jasad itu sudah dikuburkan. Enggak ada tuh dari Nabi, saudara-saudara, semoga almarhum ini husnul khotimah, enggak ada. Apa kata Nabi? Doakanlah saudara kalian agar diampuni dan agar diberi keteguhan. Fa innal ana yus'alu. Karena sekarang sebentar lagi dia akan dihisab. Nah, oke, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang hal-hal yang keseharian itu juga kita perlu kritisi ya. Gitu.
Sahabat tercinta, demikian pertemuan kita pada pagi ini, ya. Insya Allah nanti malam, ini kan hari Rabu 30 September, nanti malam ada materi Al-Hikmah. Judulnya Ajari Aku. Nah, ajari aku. Hidup itu butuh belajar, dan belajar. Nah, kita akan bahas ajari aku. Ya. Kalau kita selalu bilang tolong ajari aku, berarti kita punya kerendahan hati untuk selalu belajar. Terus bagaimana kalau kita jadi pengajar? Karena saya dan Anda semua tuh jadi pengajar gitu. Pengajar itu ada yang sebagai profesi, ya, dosen, guru. Nah, tapi kita semua tuh pengajar. Pengajar kita semua ini. Pengajar yang inherent, yang menyatu dalam diri kita. Kita tidak punya SK sebagai guru, kita tidak punya SK sebagai dosen. Tetapi sebenarnya kita ini semua adalah pengajar dan pelajar. Hidup ini hanya dua, belajar dan mengajar. Ya enggak? Kalau Allah ingin angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, makanya nanti malam akan dibahas ajari aku. Gimana cara kita jadi pembelajar dan bagaimana cara kita jadi pengajar. Hidup itu kalau nggak belajar, mengajar. Itulah hidup. Malam ini hari Rabu jam 19.30. Kalau teman-teman tidak sempat malam ini, Anda bisa ambil yang hari Sabtu. Jadi Al-Hikmah online ini adanya di hari Rabu malam dan Sabtu malam. Informasi detail teman-teman nanti bisa lihat di Instagram saya @am_amiruddin. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah teman-teman, hari Sabtu kemarin saya ke sana ya. Pembangunan makin bergerak terus. Saya tanya ke Pak Haji Didik sebagai perencana dan pelaksana pembangunan, itu sekitar 40% sudah terlewati ya. 40% sudah terlewati, struktur sudah berdiri, beton lantai bau 1, 2, 3, karena 3 lantai teman-teman, lantai dasar, lantai 1, dan mezanin ya. Jadi ada 3 lantai masjid itu, memuat insya Allah 2.000 orang ya. Dan halamannya pun nanti bisa kita, jadi halamannya itu akan kita buat juga seindah mungkin, secantik mungkin, sehingga halamannya itu bisa memuat sekitar 3.000 orang juga. Jadi kalau Idul Fitri bisa di halaman masjid, Idul Adha, kalau nanti suasananya sudah kondusif lagi, nanti halaman itu bisa digunakan untuk kalau Bapak Ibu bawa anak-anak, bisa digunakan untuk main anak-anak, biar mereka itu mainnya bukan di mall tapi di halaman masjid. Jadi kita buat masjid itu sangat dekat dengan family, sangat dekat dengan keluarga ya. Ada tamannya yang luas, ada halamannya yang luas. Nah, teman-teman kalau Anda menyimpan uang Anda di situ, bisa dibayangkan sungguh itu jariah yang luar biasa. Dan Nabi pernah mendoakan orang-orang yang mencintai masjid agar di alam kuburnya itu bercahaya. Yuk kita cintai masjid. Bersama membangun istana di surga. Hayo kita bersama membangun istana di surga. Man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang berjuang membangun masjid karena Allah, nanti Allah berikan istana di surga. Mari bersama membangun surga, membangun istana di surga. Bersama membangun istana di surga melalui pembangunan Masjid Agung Percikan Iman ya. Alhamdulillah 40% sudah terlampaui, masih 60% lagi, perjalanan masih lumayan jauh. Yuk teman-teman, saya ajak untuk berwakaf. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.000 1300 kosongnya 3 kali ya, 910 50008 50008 ya, kosongnya 3 kali juga, atas nama Yayasan Percikan Iman. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang ingin keluarganya berkah, usahanya berkah, fisiknya berkah, sok Anda berinfak
untuk kegiatan dakwah. Kami punya beberapa masjid tersebar, jadi bukan punya beberapa. Kami survei ke beberapa masjid. Anda lihat di Instagram saya dan juga Instagram program perpustakaan masjid yang kita punya. Lebih dari 32 masjid yang sudah kita bantu melalui infak dari teman-teman sekalian. Kita ganti rak bukunya yang udah butut dengan rak buku yang baru. Kita ganti Quran yang sudah lecek ya dengan Quran yang baru yang leks, sehingga orang jadi semangat untuk membacanya. Dan tentu saja juga kita siapkan buku-buku untuk supaya umat makin paham tentang Islam. Semoga ini menjadi berkah untuk kehidupan kita. Nah, untuk yang ingin infak, sahabat-sahabat bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100 atas nama Aam Amiruddin Official. Kalau ini official ya. Nah, kalau yang wakaf itu atas nama Yayasan Percikan Iman ya. Di rekeningnya akan muncul kalau wakaf atas nama Yayasan Percikan Iman. Kalau infak itu Aam Amiruddin Official. Jadi official yang menangani karena memang butuh pendistribusian yang lebih jauh ya. Oke, saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah melindungi kita, dan semoga kita semua oleh Allah saat berpulang dicatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.